Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Jananayasa, NIM 08. Saya akan mempresentasikan tentang 12 diagram perancangan restoran dan bar. Pertama, program fungsi. Pengertian restoran atau rumah makan menurut keputusan Menteri Pariwisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil. Program fungsi restoran dan bar merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi dari perancangan restoran dan bar yang terdiri dari informasi spesifikasi tentang pelaku dan kegiatan pada restoran dan bar. Karakteristik pelaku, manajer, formal, inovatif, disiplin, tegas. Marketing, formal, inovatif, disiplin, normatif, tegas. Chef, formal, inovatif, disiplin, normatif. Karyawan, formal, normatif, disiplin. Pengunjung, formal, umum, biasa. Cleaning service, formal, umum, disiplin. Security, formal, umum, disiplin. Besaran ruang. Yang pertama, ruang makan 225 meter persegi. Yang kedua, ruang manajer 12 meter persegi. Ruang marketing 12 meter persegi, ruang freezer 9 meter persegi, gudang 4 meter persegi, ruang loker 9 meter persegi, toilet wanita 4 meter persegi, toilet pria 4 meter persegi, dapur 18 meter persegi, toilet wanita staff 4 meter persegi, toilet staff pria 4 meter persegi, ruang kebersihan 9 meter persegi, total dari keseluruhan 314 meter persegi, sirkulasi 56 menjadi 370 meter persegi. Bubble diagram. Dalam dunia arsitektur dan desain interior, metode bubble diagram digunakan untuk mengatur penetapan ruang dan fokus pada datar dan hubungan ruang. Bubble diagram memiliki peranan penting karena fase selanjutnya dari proses desain didasari pada bubble diagram. Untuk petunjuk warna hitam, pintu masuk. Untuk petunjuk warna merah, akses tangga. Untuk blok berwarna hitam, bersebelahan. Untuk garis 2, berdekatan. Garis putus-putus, jauh, mudah dijangkau. Untuk yang berwarna biru, ruang semi publik. Untuk berwarna kuning, ruang publik. Untuk berwarna merah, ruang privat. Konseptual diagram. Konseptual diagram merupakan penggambaran sebuah analisis dalam bentuk tahapan dan urutan terhadap sebuah maksud ide dapat dipahami dengan mudah oleh orang yang melihatnya. Kontekstual diagram pada umumnya ditampilkan untuk menjelaskan hubungan transformasi bentuk sebuah bangunan. Masa pertama ini berbentuk dari persegi panjang yang dimana berasal dari KDB. Masa kedua merupakan transformasi dari masa pertama yang berbentuk huruf U lantai 1. Masa ketiga yaitu masa dari lantai 2 yang berbentuk persegi. Masa keempat merupakan transformasi dari masa ketiga yang berbentuk huruf U. Diagram program yang di lantai 1 ruang makan, bar, ruang manajer, dapur, ruang loker, ruang freezer, ruang marketing, toilet staff wanita, toilet staff pria, gudang, toilet wanita, toilet pria, ruang kebersihan. Di lantai 2 ruang makan outdoor, ruang PEP. Diagram konteks. Pada slide ini akan ditambahkan beberapa pohon yang menunjang bangunan ini, yaitu pohon bambu Jepang sebagai peredam suara kebisingan yang berada di sekitaran slide, pohon ketapang kencana sebagai untuk menyejukkan parkir dan penambahan secondary skin di bagian depan bangunan. Diagram struktur. Yang pertama, superstruktur yang berada di bagian atas yang meliputi atap. Superstruktur yang berada di bagian tengah yang meliputi balok dan kolom. Substruktur yang berada di bagian bawah yang meliputi pondasi, yaitu pondasi cakar ayam dan pondasi batu kali.
diagram aksonometri. Diagram aksonometri adalah diagram yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi yang dihubungkan dalam penggambaran ini. Garis proyeksi ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Bisa dilihat dari gambar ini. Diagram skala. Skala dalam arsitektur adalah suatu kemampuan manusia secara kualitas untuk membandingkan bangunan dengan ruang. Pada ruang-ruang yang masih terjangkau oleh manusia, skala ini dapat langsung dikaitkan dengan ukuran manusia. Ini ruang manajer. Diagram sirkulasi. Pengertian sirkulasi pada arsitektur adalah hubungan antara ruang suatu dengan lainnya yang bisa dihubungkan baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sirkulasi sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang itu sirkulasi yang artinya perputaran atau peredaran. Yang berwarna kuning publik, yang berwarna biru semi privat, yang berwarna merah privat. Untuk keterangan sirkulasi yang garis putus-putus berwarna kuning sirkulasi kendaraan, garis putus-putus yang berwarna merah untuk pengunjung, garis putus-putus yang berwarna biru untuk pengelola. Ini zona lantai 1 dan ini zona lantai 2. Diagram aktivitas. Pada restoran dan bar ini memiliki 3 aktivitas, yaitu dikelompokkan yaitu pengunjung, chef, dan pengelola. Untuk pengunjung datang, parkir, memesan makanan, makan dan minum, BAB, bayar, pulang. Chef datang, parkir, absen, memakai peralatan chef, masak, istirahat, absen, pulang. Pengelola datang, parkir, absen, bekerja sesuai bagian, BAB, istirahat, absen, pulang. Plan diagram yang berwarna merah untuk pengunjung. Di lantai 1 terdapat ruang makan, toilet wanita, toilet pria, bar. Ya, di lantai 2 ruang makan outdoor, ruang makan VIP. Untuk staf yang bisa diakses yang berwarna biru, di lantai 1 ruang manajer, ruang marketing, dapur, ruang loker, ruang kebersihan, freezer, gudang, toilet staf pria, toilet staf wanita, bar. Untuk di lantai 2 ruang makan outdoor, ruang makan VIP. Mas diagram sesuai dengan peraturan di daerah Kabupaten Badung atau area yang diperbolehkan untuk membangun adalah 40% dari luas site. Masa bangunan memiliki 2 masa, yaitu masa pertama mencakup bangunan utama dan masa kedua mencakup pos sapam. GSB dari bangunan ini adalah 6 meter. Emosional diagram. Yang berwarna merah adalah untuk pengunjung. Ruang restoran dan bar ini dibuat untuk pengunjung menikmati makanan dan dengan keluarga, teman, dan menikmati musik dengan leluasa dengan pelayanan yang ramah dari staf. Di sini pada area ini emosional pengunjung gembira, bahagia, tegang. Yang berwarna biru untuk staf. Ruangan restoran dan bar ini dibuat untuk staf, yang di mana area ini tidak dapat dilalui oleh pengunjung, area privat, dan di saat staf melaksanakan tugas menjadi lebih berkonsentrasi. Di sini pada area ini emosional petugas gembira, bahagia, tegang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Om Santi Om. Terima kasih.